Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini kami sampaikan, nama sudah disamarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama, kecuali Purna yang memang mengalami kejadian ini. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor teman saya yang bernama Purna pada saat jaga malam. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak ceritanya. Pada tahun 2018, setelah Purna selesai pendidikan Satpam di kota Pontianak, beberapa hari kemudian pulanglah Purna ke kota Melawi yang berada di Kalimantan Barat. Tak sampai 1 bulan, datang seorang yang menawarkan pekerjaan sebagai Satpam di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Melawi. "Pur, mau kerja jadi Satpam di rumah sakit? Kalau memang mau, nanti antar lamaran aja ke dinas kesehatan." Purna pun mengantar lamaran ke dinas kesehatan dan Purna melihat ada 2 orang yang mengantar juga, karena mereka berlima termasuk orang yang diminta karena kurangnya tenaga Satpam. Mereka langsung diinterview. 3 hari setelah itu, Purna langsung kerja. Jadi di rumah sakit itu sudah ada 2 Satpam yang menjaga, ditambah dengan mereka menjadi 5 orang. Rumah sakit itu awalnya belum beroperasi, namun sudah terdapat barang-barang seperti obat-obatan dan alat-alat medis lainnya. Awal mula masuk, Dandro atau ketua Satpam membahas mengenai jadwal jaga. Jadi rumah sakit itu belum adanya listrik, otomatis tidak ada lampu penerangan sama sekali. Dandro pun meminta yang jaga malam adalah 2 orang, karena pada saat itu mereka pada tidak mau Purna yang ditarik untuk jaga malam. Jadi yang jaga malam ada 3 orang, termasuk Purna. Setelah briefing, pulanglah Purna untuk persiapan, seperti mempersiapkan lampu senter untuk jaga malam nanti. Singkat cerita, Purna datang kembali ke rumah sakit itu pada pukul 19.30. Di rumah sakit sebesar itu, penerangan tidak ada sama sekali. Jadi mereka keliling. Mereka keliling awalnya menggunakan senter, karena pada saat itu hanya Purna yang membawa senter. Jadi salah satu kawan Purna yang bernama Bram, kalau jalan itu suka melihat ke belakang. Bram ini sepertinya takut dengan hal-hal mistis seperti itu. Pada saat jalan di lorong, Bram selalu melihat ke belakang. "Kamu ngapa, Bram? Jangan tinggalkan aku, Purna." "Tidak ada aku tinggalkan kamu." "Yaudah, aku depan aja lah," ucap Bram. Tak lama kemudian, mereka ditelepon oleh ketua Satpam agar tidur di ruangan yang ada barang-barang di simpang lorong tengah. Kuncinya ada di laci pos Satpam. Mereka ambil kuncinya, mereka buka ruangannya. Itu sekitar jam 20.30 atau setengah 9. Kawan-kawan dan Purna sudah masuk semua ke ruangan dan tidur menggunakan kasur. Mereka menggunakan kasur pasien karena tadi sudah mendapat izin dari atasan. Sekitar jam 10 malam, kawan-kawan Purna sudah tidur semua. Tinggal Purna sendiri yang belum tidur. Jadi di sebelah ruangan itu ada kebun yang sudah tidak dirawat lagi. Yang menjadi kebun itu semak belukar. Tidak tahu mengapa Purna selalu melihat ke situ. Pada pukul 2 dini hari, salah satu kawan Purna bangun mau buang air kecil. Kata Purna, "Berani nak sendiri?" "Berani." Setelah itu dari toilet dia langsung tidur. Seiring berjalannya waktu, dipasanglah listrik dan lampu juga ikut dipasang. Namun ada beberapa ruangan yang belum ada lampunya. Setelah 1 bulan listrik dipasang, ada satu kejadian di sini. Di suatu malam sekitar pukul 9, Purna pada saat itu sedang berada di toilet, sedangkan 2 orang temannya
sedang berjaga di luar sambil ngopi-ngopi di depan lobi rumah sakit. Tak lama kemudian, satu temannya Purna memanggil Purna di luar toilet. "Mas, mas," suara gedoran pintu. Ngapa? Ada pasien gak? Kan rumah sakit belum buka," kata Purna. Setelah itu, Purna membuka pintu toilet dan berjalan menuju lobi depan rumah sakit. Teman Purna sudah menunggu di situ. Tampak dari raut wajah teman Purna sudah panik dan takut. "Ngapa?" kata Purna. "Itu mas, ada suara orang nangis." Memang di situ Purna juga mendengar suara rintihan tangisan dengan jelas. Di depan rumah sakit pada saat itu ada gubuk yang terbengkalai, dan pada saat itu juga tidak ada penerangan sama sekali. Kata Purna, "Coba ambil senter." "Senter tidak ada mas, senter di ruangan laboratorium," ucap teman Purna. Tak pikir panjang, Purna ambil HP untuk penerangan. Purna dekatin arah suara tangisan itu. Jalan terus Purna melewati semak belukar. Sesampainya di gubuk itu, Purna senterinlah di arah area itu. Namun, suara tadi yang terdengar oleh mereka sudah tidak ada. Kondisi di lingkungan rumah sakit pada waktu itu sangatlah sepi. Hanya ada beberapa rumah yang dekat dengan rumah sakit. Dan juga rumah sakit itu langsung berhadapan dengan pohon-pohon sawit. Purna pun masih penasaran dengan suara rintihan tangisan tadi. Purna tunggu di depan lobi dengan satu temannya. Sedangkan temannya Purna yang lain sedang keliling. Tak berselang lama, teman Purna bilang, "Mas, aku mau ngopi ke depan dulu ya." "Oh iya," kata Purna. Setelah 1 jam berselang, baliklah teman Purna. Purna di situ agak sangat merasa kesal. Sudah berjam-jam tidak balik ke rumah sakit, malah ngopi enak-enakan, pikir Purna. Setelah datang, Purna langsung menyuruh temannya membuatkan kopi untuk dia. Tak berselang lama, ketika teman Purna sedang membuat kopi, hujan deras pun turun. Setelah kopi dibuat, duduklah mereka di dekat jendela. Sedangkan pintu ruangan yang untuk mereka istirahat terbuka. Tiba-tiba, pintu itu seketika seperti ada yang mendobrak dan dihempaskan dengan suara yang sangat keras. Purna pun seketika melihat ke arah pintu. "Siapa itu?" ucap Purna. Purna pun seketika berpikir, kalau misalnya orang, tidak mungkin ada orang yang masuk ke situ. Kalaupun angin, pasti terasa. Secara mereka berdua duduk di jendela, pasti tidak mungkin kalau itu orang atau angin. Purna pun mulai mengecek. Ketika Purna mengecek jendela di sekitaran situ memang tertutup. Mustahil apabila ada angin yang masuk. Lalu Purna pun berpikir bahwa yang mendobrak itu adalah sosok yang mereka dengar sambil menangis tadi. Setelah kejadian itu, tidurlah mereka. Di tengah tidurnya, salah satu teman Purna bilang, Mas, kawan-kan aku kencing mas." "Kencinglah sendiri, laki-laki kok takut, nggak ada apa-apa bah," kata Purna. "Tolonglah mas, tolonglah antar aku kencing." Tak berpikir lama, Purna kawankanlah temannya buang air kecil. Berjalanlah Purna duluan. Teman Purna mengikuti dari belakang. Setelah sampainya di toilet, kebetulan Purna juga ingin buang air kecil. Purna sudah selesai buang air kecil, Purna pun menunggu temannya. "Mas, tunggu ya." Iya, kata Purna. Selang beberapa menit kemudian, Purna bertanya kepada temannya, "Kok lama sekali?" Purna melihat dia sedang terdiam. Entah apa yang dilihatnya.
Purna tidak bertanya. Cepat-cepatlah Purna mengajak temannya itu untuk kembali tidur. 3 minggu kemudian, rumah sakit pun diresmikan. Entah kenapa, setiap kali ada orang yang datang, pasti ada gangguan. Ketika itu, temannya Purna sedang tertidur di rumah sakit, sedangkan Purna bersama 2 orang temannya sedang duduk di halaman depan rumah sakit. Setelah itu, tidak berselang lama, berlarilah teman Purna tadi yang sedang tidur. Mas, siapa tadi yang ngetuk pintu aku? Hah? Mana ada? Kami dari tadi di sini, ucap Purna dan temannya. Tapi tadi ada suara ketukan, Mas. Lalu kaki aku seperti ada yang menarik. Ah, udahlah, gak apa-apa. Perkenalan mungkin, ucap Purna. Beberapa hari kemudian, ketika rumah sakit sudah mulai beroperasi, Purna pun jaga malam seperti biasa. Awal-awal tidak ada kejadian aneh. Setelah larut malam, Purna pun mendengar seperti ada orang yang mengetuk-ketuk dinding di dekat Purna jaga. Purna di sini adalah orang yang sama sekali tidak percaya hal-hal mistis seperti itu. Purna pun membalas ketukannya, dan anehnya di situ dibalas lagi dengan ketukan. Sedangkan dinding di samping Purna ini kosong, tidak ada orang atau pasien. Purna cuekin lah di situ. Beberapa hari kemudian, Purna jaga malam seperti biasa. Purna jaga malam bersama 1 orang temannya yang berperawakan gemuk. Mulailah Purna jaga keliling rumah sakit menggunakan senter HP. Di saat Purna keliling, Purna merasa seperti ada yang mengikutinya dari arah belakang. Purna cuekin di situ. Malam berikutnya, saat Purna jaga malam, Purna mendengar seperti ada yang mengetuk lagi. Di sini, karena Purna sudah mulai kesal, Purna ambil kursi dan Purna berkata, "Masuklah sini, pintu terbuka. Kalau memang kamu ada, duduk di sini. Ketuk aja kalau kamu memang ada." Ketika Purna berkata seperti itu, tiba-tiba ada suara ketukan. Tapi tidak sekeras ketukan yang awal tadi. Tak berselang lama, ada suara seperti anak kecil sedang berlari. Seiring berjalannya waktu, ketika rumah sakit mulai beroperasi, 1 persatu petugas datang, seperti perawat dan supir ambulan. Ada 1 perawat yang mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat, yang disabilitas atau memaki kaki palsu. Pada saat itu, ia mengirimkan video di grup WA. Isi videonya adalah rekaman kursi roda yang bergerak sendiri, dan kebetulan ia sendiri yang merekamnya dan mengalaminya. Ia hanya bisa berteriak dan memanggil temannya, karena ia masih terbata-bata untuk berlari. Setelah kejadian itu, tak lama kemudian, mulailah datang properti seperti tempat tidur pasien. Ada kejadian ganjil pada saat itu. Ketika tempat tidur pasien sudah ditempatkan di tempat semula, tiba-tiba besoknya tempat tidur itu pindah dengan sendirinya. Anehnya, setelah tempat tidur pasien diletakkan, otomatis roda bawah dikunci oleh petugas. Lalu, mengapa tiba-tiba bisa pindah sendiri dan rodanya tidak lagi terkunci? Mereka pun kebingungan sendiri di situ. Beberapa hari kemudian, ketika Purna jaga malam, Purna bermimpi bertemu 1 sosok. Sosok itu hitam dari kepala hingga kaki, dengan rambut terurai menutupi wajahnya. Di rambutnya seperti ada tetesan air.
itu Purna langsung bangun dan berpikir, kenapa aku bermimpi seperti itu ya? Sudahlah. Purna pun tidak terlalu menghiraukannya. Malam berikutnya, ketika Purna sedang jaga malam dan tertidur, Purna kembali bermimpi dan bertemu sosok tersebut. Sosok itu muncul dan memberitahu namanya. Ia berkata, nama saya adalah Hima. Seketika Purna pun langsung terbangun dan menceritakan mimpinya itu kepada temannya. Purna pun menceritakannya. Temannya berkata, sudah, tidak apa-apa, asalkan dia tidak mengganggu kamu. 3 hari kemudian, ketika Purna jaga malam, Purna kembali bermimpi sosok itu. Namun, sosok itu melambaikan tangan dan mengajak Purna. Dalam mimpinya, Purna ikuti sosok itu keliling rumah sakit. Pada satu titik, sosok itu menunjuk ke arah jendela yang dekat dengan ventilasi, dan di situ ada bekas telapak tangan. Seketika Purna pun kembali terbangun. Paginya, Purna menceritakan kepada temannya yang shift pagi. Bro, kalau kamu nanti lihat ada telapak tangan di ruangan manapun, nanti bilang sama aku ya. Iya, oke, kata temannya. Beberapa hari kemudian, teman Purna pun mengabarkan kepada Purna, Mas, ada bekas telapak tangan. Di mana? Ucap Purna. Itu di ruangan obat. Ya udah, kamu ambil kuncinya ya. Setelah kunci itu diambil, masuklah Purna dan melihat bekas telapak tangan itu. Karena jendelanya terlalu tinggi, Purna ambil kursi dan menyamakan dengan tangannya. Purna berpikir, ini kalau tangan manusia, bentuknya sangat jauh berbeda. Purna tempelkanlah tangan Purna ke jendela. Purna pun mulai mengingat mimpinya. Bekas telapak tangan ini persis seperti apa yang ada di mimpi aku, ucap Purna. Tangan itu besar, melebihi tangan manusia. Setelah kejadian itu, Purna mulai berpikir, apa memang ada yang jaga di sekitar itu ya? Dan ia bernama Hima. Mulai dari sini, ketika Purna hendak masuk ruangan gelap, Purna selalu berkata, Assalamualaikum Hima. Ketika Purna ingin pulang, Purna juga berkata, Hima, aku pulang dulu ya. Assalamualaikum. Dan anehnya, selalu ada suara ketukan. Tok, 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 tok. Ketukan itu sangat panjang. Berjalannya waktu, selama Purna jaga malam, kurang lebih 6 bulan, Purna pun sudah mulai terbiasa dengan hal-hal mistis seperti itu. Singkat cerita, mulai ada OB yang bersih-bersih di rumah sakit itu. Seperti biasa, OB ini bersih-bersih rumah sakit. Pada saat OB sudah lelah, OB ini pun tertidur. Ketika ia tertidur, OB ini bermimpi bertemu dengan sosok Hima. Sosok Hima ini marah kepada OB itu. Matanya melotot dan raut wajahnya sangatlah marah. Seketika OB ini terbangun dan menuju ke arah Purna. OB ini terbangun dan menceritakan kepada Purna. Setelah OB ini menceritakan kepada Purna, Purna pun berkata, udah, enggak apa-apa, dia enggak ganggu kok. Ketika Purna sudah mulai ingin istirahat, Purna kembali bermimpi sosok Hima. Dalam mimpinya itu, Purna diajak di salah satu ruangan, yaitu ruangan UGD atau
unit gawat darurat, dan dapur. Hima menunjuk tempat itu. Sontak, lalu Purna berpikir, oh, mungkin dia tidak mau ya kalau tempatnya itu kotor. Setelah kejadian mimpi itu, Purna pun bilang kepada OB, "Kak, coba kakak bersihkan dapur tuh, jangan kotor. Soalnya semalam aku mimpi bertemu sosok itu, dan sosok itu nunjuk toilet." Tak berpikir panjang, OB itu langsung membersihkan ruangan itu. Setelah beberapa bulan, mulailah ada pasien yang datang. Iseng-iseng pernah bertanya kepada pasien itu, "Bapak orang sini ya, Pak?" "Iya, Dek." "Pak, mohon maaf sebelumnya. Dulu di sini, sebelum tempat ini dijadikan rumah sakit, kalau boleh tahu, ini tempat apa ya, Pak?" Bapak itu pun menjawab, "Dulu ini sebelum ada rumah sakit, di sini masih banyak sekali tanaman sawit, Dek. Dan juga dulu ada kejadian perempuan gantung diri di area sini. Kami juga tidak tahu penyebabnya apa sampai dia bisa gantung diri." Lalu pernah berpikir dan mencocokkan tentang mimpinya itu. Apa iya ya yang selama ini mimpiin dan gangguin aku di sini? Apa sosok ini? Begitulah cerita dari Purna ketika ia jaga malam. Teror tidak sampai di sini. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.